من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu hadirin Allah, kita panjatkan kepada Allah Taala yang telah melimpahkan rahmat dan serta kesehatan walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita sampai di waktu isya kita kaji Asmaul Husna yang kajian Asmaul Husna pada malam hari ini sampai pada bab Al-Hadis itu Asmaul Husna yang ke-94. Pada Asmaul Husna yang akan kita kaji 99, kita sudah masuk 94, tinggal 5. Mudah-mudahan 5 yang bisa kita selesaikan. Hadirin rahmatullah, Al-Hadi diterjemahkan dengan yang maha memberi petunjuk. Al-Hadi dari kata hada, hal-hak dan yang kalau di dalam arti apa yang dari bentuk hak dan yang tadi. Jadi kalau kita terjemahkan tampil ke depan untuk memberikan petunjuk. Maka kalau di kamus Munawir disebutkan al-mutaqaddim, yang tampil ke depan. Sehingga yang namanya memberi petunjuk itu pasti di depan. Bahkan petunjuk jalan Dr. Sutomo ini kira-kira di depan jalan atau di tengah jalan? Pasti di depan. Kalau di tengah nggak tahu orang yang masuk ke Dr. Sutomo ya. Nah, yang namanya petunjuk itu di depan. Maka Al-Hadi, hadi juga disebutkan nama tongkat. Kenapa tongkat? Kalau orang sudah tua kayak saya ini berjalan pakai tongkat, tongkatnya di muka, kaki atau di belakang kaki? Di depan. Jadi bahasa Arab demikian sampai kata-kata hadi itu artinya tongkat. Jadi kalau sudah berjalan pakai tongkat, apalagi orang yang tunanetra itu tongkatnya lebih dua. Kalau seperti saya ini tongkatnya juga lebih dulu daripada kaki. Kalau di kaki belakang, masuk tongkat ke di belakang. Nah itulah hadi itu tongkat. Karena apa? Mendahului kaki daripada si pengguna tongkat. Maka disebutkan juga arti al-hadi itu juga punya arti kelemah lembutan. Kenapa diartikan kelemah lembutan? Kalau diartikan hadiah, hadiah itu juga dari kata satu akar kata dengan hadiah. Kira-kira kalau memberi hadiah itu lemah lembut atau diucal? Jadi namanya memberi hadiah, meskipun hadiah tersebut bukan nilainya. Ya seperti misalnya kalau ada yang barusan pergi ke Bondowoso terus itu Bondo pulang bawa hadiah HP. Meskipun itu memberikannya dengan lemah lembut. Oleh karena itu pengantin perempuan termasuk disebutkan al-hadiyu. Kira-kira lemah lembut mana antara pengantin pria dan wanita?
udah halus, wanita melakunya aja sudah tinggi. Ibaratnya melaku kalau di dalam melaku itu kayak putri Sulu, putri Sulu. Melakunya apa? Kelemahannya kayak macan buli. Jadi macan buli kira-kira jalannya apa? Ya lapar. Itu dalam melaku putri Sulu itu yang ngarang sendiri mengatakan melaku ini kayak macan buli itu yang ngarang sendiri. Kemudian al-hadu hewan ternak yang untuk kurban di Ka'bah. Itu makna daripada al-hadi Allah yang memberikan petunjuk. Allah al-hadi, dia yang menganugerahkan petunjuk di dalam kehidupan kita. Di mana? Di dunia. Jadi petunjuk Allah itu untuk hidup di dunia. Apa saja petunjuk Allah dalam kehidupan kita di dunia? Yang pertama, petunjuk Allah di dalam kehidupan kita di dunia yaitu hidayatul fitrah. Hidayatul fitrah. Apa hidayatul fitrah? Petunjuk naluri. Apa arti naluri? Naluri itu kita nggak usah belajar, nggak usah berusaha langsung bisa. Itu naluri. Kita dilahirkan, begitu dilahirkan diajari nggak kita menghisap air susu ibu kita? Langsung bisa, nggak usah diajari. Ini naluri. Jadi naluri sudah. Jadi naluri ini nggak usah usaha, nggak usah belajar langsung. Akan tetapi yang namanya naluri, Allah lebih memberikan kepada hewan itu lebih banyak naluri daripada sehingga kalau manusia hidup dengan nalurinya saja nggak bisa hidup. Beda dengan anak ayam. Anak ayam begitu menetas perlu disuapin induknya benar. Ya, bahkan saya anak desa ya, kalau sudah anak ayam baru menetas itu kasih mending itu sudah bisa makan. Bahkan kalau sudah anak ayam tadi sudah ke kebun, ini tidak disuapin induknya, dia mencari makan sendiri dan sudah bisa memilah dan memilih mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Itu anak ayam. Jadi misalnya ada beras plastik sama ada beras sungguhan, anak ayam bisa tahu. Anak manusia usia setahun kira-kira bisa membedakan yang bisa dimakan dengan yang tidak. Kira-kira bisa tidak? Segala yang dipegang diplok itu anak 1 tahun. Jadi apa yang dimakan, kotorannya sendiri pun kalau di berarti anak ayam lebih unggul daripada Bila ini kalau dilombakan dengan anak ayam, mortalitasnya tinggi manusia daripada ayam. Angka kematiannya itu lebih tinggi manusia daripada ayam. Itulah sehingga ada petunjuk naluri yang demikian menakjubkan, yaitu yang namanya penyu. Penyu ini Bapak Ibu hadirin rahmatullah, dalam perkembangbiakannya dia bertelur di pinggir pantai dengan menggali lubang. Lubangnya besar, cukup besar. Nah, telur dihabiskan waktu itu. Jadi sekali bertelur lebih dari 100. Itu sekali dihabiskan, enggak kayak ayam. Kalau ayam sehari kira-kira bisa bertelur 2 kali kan? Maka kalau ada seorang yang mau meneliti, nanti mau di genetika, rekayasa genetika, mudah-mudahan ayam itu bisa bertelur kayak penyu. Bertelur 100 gitu kira-kira hebat ya. Nanti calon dokter itu dapat hadiah Nobel. Jadi
penyu itu bertelur di lubang yang kita sadari, habis telurnya ditimbun dengan pasir. Setelah itu tinggalkan induknya pergi, nggak pernah nyambangi lagi. Beberapa waktu kemudian penyu menetas, langsung keluar dari pasir tadi, dia pergi ke pantai mencari makan sendiri. Hebat apa ya? Coba anak manusia, waduh, guru sombong. Makanya kita ini jangan sombong. Oh, sing sombong ini luar. Kita ini sama penyu kalah, sama anak ayam kalah. Berarti petunjuk naluri itu lebih tinggi hewan daripada manusia. Petunjuk selanjutnya yang dikaruniakan Allah yaitu hidayatul hawa. Apa hidayatul hawa? Petunjuk indera. Jadi dengan indera manusia mulai bisa mengindra apa yang maka waja'alnahu sami'an basira, dan dijadikan manusia itu bisa mendengar dan melihat. Ternyata benar, mendengar itu lebih dulu daripada melihat. Bayi lahir langsung bisa mendengar, maka bayi lahir langsung bisa mendengar kalau kita suarakan adzan kepada. Tapi nek didiamkan Quran di matanya kita lihat tidak belum bisa melihat bayi. Maka bapak itu mungkin kalau tidak percaya bayi yang habis lahir sampai julek matanya kan tidak bagus, karena belum ada reaksi itu. Setelah beberapa waktu baru bisa melihat. Makanya ja'alnahu sami'an, mendengar. Nah, jadi begitu lahir langsung bisa mendengar, maka dibacakan adzan dengar. Kalau suruh melihat itu itulah yang namanya indra yang kita kenal ada 5. Ternyata indra manusia ini ternyata lemah juga, mudah tertipu. Kebenaran apa yang ditangkap indra itu tidak mutlak. Jangan memutlakkan penglihatan mata. Mata itu mudah tertipu. Contoh sederhana kalau mata tertipu, pensil yang lurus ini saya masukkan dalam gelas yang ada airnya. Apa mata kita memandang? Nek sing waras itu mesti bengkok. Sing moto waras. Kecuali jadi mata ini rentan salah. Maka jangan sudah saya yakin betul. Belum tentu yang namanya mata itu. Sampai yang namanya Gunung Semeru kita lihat warnanya biru kan? Apa benar biru? Ini kan ke mata saja dalam pandangannya itu secara ilmu bisa kita bedah. Kenapa mata kok memandang jauh kok biru? Inilah yang namanya mata ternyata enggak mutlak. Bahkan kalau di padang pasir sana tampak pun jauh di sana ada air. Ternyata kita ke tempat yang diperkirakan ada air tadi, ternyata ada air apa ada? Nah, itu namanya fata murni. Jadi ini kan mata. Ya, matanya Nabi Musa pun pernah tertipu oleh tukang sihirnya Fir'aun. Yang menurut tukang sihirnya Fir'aun itu hanya tali, gak bisa bergerak tali tadi, tali teman. Tapi menurut pandangan mata Nabi Musa terhayalkan
itu ular yang menakutkan. Beda dengan tongkatnya Nabi Musa. Betul-betul oleh Allah diciptakan menjadi ular beneran. Kalau tukang sihir bukan ular beneran, ular ya sekedar hanya pandangan mata saja yang kita, pandangan mata yang tersinggung. Seperti kita ini yang pernah nonton bioskop, itu zaman saya kecil namanya gambar hidup. Kira-kira bioskop itu gambar hidup apa gambar mati? Gambar mati. Hanya karena apa? Animasi dan durasi. Animasi dan durasi. Kemudian mata melihat koyok-koyoknya urip, padahal itu gambar mati. Jadi kesimpulannya mata ini jangan dimutlakkan, iso keliru. Kemudian telinga juga demikian. Telinga ini siapa yang tidak pernah salah dengar? Dalam kehidupannya siapa yang tidak pernah salah dengar? Apalagi telinga-telinga usia seperti saya ini kira-kira gimana? Usia seperti saya ini telinganya mudah keliru. Sampai-sampai apa? Kadang-kadang istri itu sampai gini, ate ngomong banter dikira nyentak, omong liri ora krungu yo kowe mbah. Jadi ini telinga tidak mutlak. Maka hati-hati sebagai wartawan. Wartawan, jika banyak enggak wartawan salah dengar kemudian gua jadi kacau pemberitaannya. Saja namanya saya pernah diundang undangan ngaji Gadang Gang 21. Kerumunin nong telepon ini Gadang Gang 10. Coba itu kan ngalor itu. Tak boleh nong jam 10 gak penuh. Itu terjadi betul akhirnya ngaji burung sama enggak ada boleh itu enggak ada. Itu telinga, jadi telinga itu enggak mutlak. Apalagi kira-kira lidah misalnya. Lidah ini mudah tertipu juga. Apalagi teknologi modern sekarang. Apa yang kita rasakan durian, rasa durian, padahal gak musim durian. Oh, sekarang itu rasa durian. Itu dari durian beneran. Enggak sintetis loh. Sintetis itu tiruan. Sekarang itu mau niru buah apa aja bisa. Buah apa saja ditiru rasanya bisa. Hingga ada minuman kok rasa kueni. Padahal kueni itu sudah nggak ada. Dulu di desa saya itu banyak kueni, sekarang sak kecamatan boleh kueni nggak? Lah kalau minuman gerter-ter kok rasanya rasa kueni. Jadi itu namanya lidah kita ini sudah tertipu, nggak mutlak. Kalau bisa mutlak hebat. Lidah kita bisa membedakan mana madu yang asli, mana madu yang palsu. Bisa enggak? Tidak bisa lidah kita ini membedakan madu asli apa madu palsu. Paling enak palsu madu paling enak. Karena kalau tidak laboratorium tidak bisa. Sekedar begini itu masih yang pasti harus ke laboratorium. Hadirin rahmatullah, itulah yang namanya indra. Maka jangan memutlakkan indra. Kemudian Allah memberikan petunjuk yang ketiga yang namanya hidayatul akal. Petunjuk akal. Nah, di sini manusia semakin berdaya dengan petunjuk akal. Akal ternyata akal manusia. Akal manusia ini terbatas sekali. Sangat-sangat terbatas. Bahkan yang namanya akal manusia, kita contohkan. Putusannya itu sedemikian sangat masuk akal.
artinya keputusan yang rasional. Kemudian keputusan yang masuk akal dibatalkan dengan tidak masuk akal. Itu terjadi. Ini kalau akal kan akal manusia tadi. Akalnya siapa? Akalnya Fir'aun. Fir'aun mendapatkan informasi dari dukunnya bahwa Paduka akan dikalahkan oleh anak laki-laki dari Bani Israel, tapi belum lahir sekarang. Fir'aun itu cerdas, tidak bodoh. Maka kecerdasan Fir'aun apa? Kalau calon musuh saya anak Israel laki-laki dan belum lahir, maka bunuh seluruh Bani laki-laki. Benar apa tidak? Masuk akal apa tidak? Sangat masuk akal. Bunuh seluruh bayi laki-laki anak Israel. Ya calon musuhnya tidak ada kalau seluruh bayi laki-laki. Ternyata hadir ada bayi yang dihanyutkan oleh ibundanya dengan sebuah peti. Dihanyutkan di Sungai Nil. Ternyata peti tadi nyangkut dekat istana Fir'aun. Bayangkan. Kok kamu belum marah? Tahu belum marah? Jadi peti yang mestinya itu supaya enggak terpegang Fir'aun, dihanyutkan kok delalah. Nek delalah itu kersane siapa? Delalah itu nyantol dekat istananya Fir'aun. Nek wong Jawa mengatakan, waduh ya belum marah dikepuk nek. Betul. Diambil peti tadi oleh dayang-dayang Fir'aun. Dibuka ada bayinya. Wah, gila jalan. Nah, bayi tersebut diperlihatkan kepada istri Fir'aun. Istri Fir'aun seorang ibu yang lama belum punya anak. Kira-kira gimana nalurinya seorang ibu yang belum punya anak melihat anak kenyut? Kira-kira gimana? Dibunuh apa diopeni? Ya betul, diopeni, dipelihara. Tapi keputusan untuk memelihara itu istrinya Fir'aun atau Fir'aun? Fir'aun. Istri nggak punya otoritas untuk memutuskan. Maka dia minta izin pada Fir'aun, wahai papa, gimana kalau anak ini kita asuh saja? Mudah-mudahan nanti membawa kebaikan bagi kita. Doanya aktif loh, kebaikan. Bayangkan Bani Israel berapa bayi sudah dibunuh, ono bayi kenyut kok menjadi anak asuh. Kira-kira akal mana yang bisa membenarkan? Itulah saya katakan, yang akal tadi irrasional. Jadi oke, kita pelihara, berarti irrasional memutuskan. Dibatalkan keputusan tadi. Ya. Bayangkan, bayi sudah terbunuh sekian, ada bayi itu mestinya satu itu dibunuh selesai. Ternyata itulah kebenaran akal manusia itu kebenaran akal manusia itu jangan suka kita bertumpu pada akal terhadap kebenaran. Baik guru benar salah, kalau menurut akal masih nis. Maka ada seorang alim mengajarkan anaknya untuk mengetahui kebenaran menurut ukuran akal manusia. Benar salah, apik elek, ini menurut ukuran manusia. Maka seorang bapak tadi bersama anaknya, nak, mari kamu saya ajari melihat kebenaran menurut.
Beliau dan anaknya membawa kuda. Kuda dituntun berdua. Ketemu sekelompok orang. Nah, kelompok orang lain mengatakan, bodoh amat orang ini punya kuda kok tidak dinaiki. Jadi kalau punya kuda tidak dinaiki, bodoh, salah. Nah, sudah, nak kamu naik, bapak nuntun. Si anak naik, bapak nuntun. Ketemu kelompok manusia lagi. Waduh, anak durhaka. Bapaknya suruh nuntun, anaknya nuntun. Gak bener maneh. Apa nak? Wis awakmu nuntun, aku sing numpak. Bapak di atas, kepedok lagi orang. Waduh, ini bapak yang tidak punya kasihan kepada anak. Anaknya sampai keringetin brodos nuntun, dia di atas. Sing bener. Inilah kebenaran menurut akal manusia. Akhirnya apa? Wis nak tumpaki wong loro. Waktu mayor kepedok, ya Allah, ini orang tidak tahu perikem binatangan, bukan manusia. Tidak ngerti perikem binatangan. Mosok udah satu dikai dua orang. Itulah kebenaran akal manusia seperti itu. Di sini dikatakan baik, di sana dikatakan jelek. Di sini di penjara, di sana dapat obat itu ada. Inilah kalau kebenaran menurut akal manusia seperti ini. Mau contoh lagi, kebenaran menurut akal manusia. Nabi, podo nabi ini. Podo nabi ini satu dapat ilmu langsung dari Allah, yang satu tidak dapat ilmu langsung dari Allah. Dia yang pakai akalnya kan? Siapa dia? Baca surat Al-Kahfi. Ada dua nabi, siapa itu? Nabi Musa dan Nabi Musa pengen cari ilmu sampai berjalan jauh mencari ilmu kepada seorang yang bernama Khidir. Nah, setelah ketemu, beliau Nabi Musa pengen belajar kepada Nabi Khidir, ingin menuntut ilmu. Langsung oleh Nabi Khidir, sampai gak bisa sabarnya orang. Oh, insya Allah saya bisa. Itu jawabnya Musa dalam surat Al-Kahfi. Betul. Nabi Musa, nama Nabi Khidir, ya kalau memang Anda ingin menuntut ilmu saya wanti-wanti. Wanti-wantinya apa? Jangan tanya apa yang saya lakukan. Jangan sekali-kali tanya apa yang saya kerjakan atau saya lakukan. Betul. Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan naik perahu. Lah ternyata di dalam perjalanan perahu di air apa di darat? Di air. Lah sama Nabi Khidir dibolongi perahu tadi. Kira-kira berontak tidak akalnya. Pasti berontak. Iki apa-apaan? Perahu dibolongi, pengen tenggelam. Ini Nabi Musa karena berdasarkan akal. Nabi Khidir dapat ilmu langsung dari Allah. Nek perahu dinaiki kok dibolongi, jelas salah. Bisa tenggelam. Betul, Nabi Musa melihat kejadian Nabi Khidir melubangi perahu. Kita itu mau tenggelam ini ya? Mau kita ditenggelamkan? Sampai kan sudah saya wanti-wanti ojo takut. Berarti lari apa lagi? Nabi Musa lari apa enggak dengan pelengnya tadi dengan wanti-wanti? Ojo takut. Ya sudah keperucut takut. Sudah kalau itu saya maafkan. Kenapa Nabi? Tolong maafkan, saya jangan dihukum. Betul. Mari berdua berjalan lagi. Fantolako. Kepedok pemuda yang ganteng, anak muda yang bagus.
langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Coba kira-kira akal Nabi Musa tidak coba, ayo coba. Dua salah apa arek langsung. Ini sama-sama Nabi, satu nggak dapat ilmu langsung dari Allah, yang satu dapat. Maka apa? Yang hanya berdasarkan akal bolak-balik maido, terus itu. Kenapa anak gak punya salah kok dibunuh? Nah, wis takkan dari ojo takon, pimpidu kan udah tanya. Akhirnya Nabi kita mau ultimatum. Kalau masih tanya lagi sekali tok, sudah pisah di antara kita. Jadi kalau sekali lagi tanya, yes, pisah. Baik ini benar. Antara Anda dan saya bisa ojo bareng maneh. Betul. Dieling-eling gitu kan. Sama Nabi Musa dieling-eling itu bisa dikasih nanti usir oleh bareng. Betul. Bukan naik, berjalan kemudian lewat sebuah kampung. Lah di kampung tadi beliau berdua ingin menginap di kampung tersebut dan mendapatkan suguhan. Kalau nginep kan, kalau orang bertamu kan kira disuguh apa enggak? Oh iya, orang bertamu disuguh. Kalau enggak disuguh cukup dewi. Karena haknya tamu itu disuguh. Cuma kita lulu. Baru kok jajan dulu. Hadirin rahimakumullah. Lewat suatu kampung tadi ternyata apa? Kampung tadi nyengit, gak gelem ditamoni, gak gelem nyuguh. Nah, ternyata di penghujung kampung, di kampung tersebut ada rumah yang mau roboh, sudah reot rumah. Lah oleh Nabi Khidir malah didandani. Penduduknya nyengit kok tidak malah. Itu kan mangkal. Penduduknya yang mau kita mau bermalam aja nggak boleh. Kok ada rumah yang ditanya? Yo cek nopo, yo cek nopo lagi. Dan Nabi Khidir oleh Nabi Khidir, mestinya kita itu minta upah kalau untuk jadi. Nah ya terakhir dia tanya, mestinya ini kalau kita jadi jangan upah. Inilah terakhir perpisahan antara aku dan Inilah hadirin bermakna itu yang namanya berdasarkan akal dan tidak pakai akal. Berdasarkan akal dan berdasarkan kebenaran wahyu dari itu bedanya seperti itu. Maka orang yang nggak ngerti ilmu dari Allah, kita berbicara tentang akhirat, bahwa kita setelah mati dihidupkan lagi, mengatakan koyo wis lakon. Kau tahu pengalaman. Jadi kalau nanti ada kampung akhirat juga perlu, karena nggak punya ilmu dari Allah. Yang punya ilmu dari Allah pasti kita akan dibangkitkan kembali. Sehingga setelah dibangkitkan tadi, itulah kebangkitan hidup yang hidup tidak pernah mati. Amat tanas mata ini, wah ya tanas mata. Engkau ya Allah menghatikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Mati pertama sudah sebelum kita hidup. Hidup sekarang itulah hidup yang pertama. Setelah hidup kita mati, itulah kematian yang kedua. Kalau kematian kedua berarti sudah tidak ada kematian lagi. Sehingga hidup yang tidak berakhir. Itulah bagi orang yang mengerti dan punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka ada orang muslim, ngaku muslim, dia mengatakan demikian, haji itu sebaiknya dihilangkan. Haji itu apa? Udah menghabiskan energi dan duit. Dan di sana cuma main-main. Lah waktu diputer dikelilingi itu dia main-main apa enggak ke alam kecil.
Apalagi yang namanya barang jumrah, pakai batu kecil-kecil kayak anak kecil aja. Inilah orang yang hanya pakai. Ada seorang dokter, dia termasuk pengurus pusat di suatu organisasi Islam. Dia mengatakan demikian, karena haji ini kalau semua bareng-bareng pasti Mekah gak kamal. Maka sebaiknya haji itu dipergilirkan. Pergilirkannya apa? Pergilirannya demikian. Kalau Indonesia hajinya pas bulan Rejab, Mesir bulan Ruah, mana Ruah, jadi mau dipergilir kira-kira Indonesia mau nggak ada Rejab hajian ini kira-kira mau apa enggak? Haji adalah hijab kan? Jadi inilah ada, itu harus dokter. Sekarang masih di PB, urus besar. Nulis di Jawa untuk digilir, ya sih digilir karena juga gagal, nggak gilir itu apa? Itu hijab. Inilah kalau bertumpu pada akal dia seperti itu. Maka apa? Akal harus ditundukkan dengan wahyu. Kalau tidak, kita ingin sama. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatan bagi orang yang mengikuti huda, yang huda ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebenaran Al-Quran adalah kebenaran mutlak yang akal harus kita tundukkan dengan wahyu. Kenapa? Kalau akal terus, bayangkan akikoh, Bapak Ibu pernah akikoh, bayi laki-laki berapa? 2. Perempuan? 1. Wah, itu diskriminasi. Perempuan 1, laki-laki 2. Ini ibadah aja juga mau diakal-akal. Coba Rasulullah itu satu bersabda, inna syarra seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta. Kira-kira masuk akal tak? Nah, pesta kok makanan buruk-buruk. Kira-kira pesta ini orang menjesnya? Tak ada. Pesta orang urap-urape? Tak ada. Paling. Kenapa pesta dikatakan oleh Rasulullah seburuk-buruk makanan? Kalau pesta tadi orang kaya tok yang diundang, orang miskin tidak. Ini baik buruknya menurut akal gimana? Bisa diocek apa? Tidak bisa. Maka akal harus ditundukkan. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sehingga kalau kita punya pesta kok yang diundang cuma yang kaya tok, yang miskin tidak diundang, syarul to'am, makanannya paling jelek. Ini jelek menurut apa ya? Akal, menurut akal, ya paling enak di pesta itu. Kalau pesta kok dengan makanan, mesti makanan yang terbaik. Nanti itulah maka al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal. Kebenaran mutlak, al-haq itu benar mutlak. Kenapa? Al-haq itu diantaranya apa? Asmaul husna Allah ini adalah hak. Allah itu al-haq. Ini keberapa ya? Sudah pernah kita kaji, cuma ya lalu tidak lalu al-haq. Makanya Pak Masud nanti diulang lagi. Ya lalu al-haq. Jadi Allah itu al-haq. Artinya kebenaran Allah mutlak. Lah kalau yang berfirman itu al-haq, kira-kira firmannya hak apa? Ya pasti. Lah kalau yang berkata itu nisbi, omongannya nisbi apa enggak? Nisbi. Hadirin Allah, oleh karena itu kebenaran Al-Quran, kebenaran mutlak, sehingga adanya sami'na. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan?
Hukum waris dalam Al-Quran itu demikian sangat rinci, lebih rinci daripada sholat. Sholat di dalam Al-Quran, sholat zuhur ada kira-kira berapa rakaat di Al-Quran? Digulai sampai lejah Al-Quran kamu. Tapi kalau hukum waris di dalam Al-Quran rinci sekali. Bapak mati, istri dapat sekian, anak sekian. Waduh, luar. Dalam hukum waris diantaranya apa? Wanita separuh daripada. Ini adil apa enggak? Kalau akal adil apa? Enggak adil. Kalau akal, wah itu diskriminasi gender. Ini kalau kita berpandangan dengan akal Al-Quran, waduh, hukum waris Al-Quran itu demikian diskriminatif. Maka sebaiknya apa? Didombai foto, didombai foto sih, lanang itu. Maka kalau hukum sudah seperti itu, saya tanya kepada bapak-bapak. Nanti habis sholat ini kita habis ngaji sholat isya kan? Sholat isya. Karena saya repot bapak ibu. Setuju apa enggak sholatnya nanti 3 rakaat saja? Tidak usah. Setuju pak. Kira-kira boleh enggak? Sholat semua sudah setuju. Dan nanti isya lagi 3 rakaat lain. Sholat isya 3 rakaat sana kita pada repot. Setuju. Ini sudah semua aklamasi. Dan demikian juga hukum waris selama itu setuju. Itu kira-kira deh. Setujunya itu padahal hukumnya itu betul-betul juga sangat detail dan sangat teliti. Yang waktu turunnya Al-Quran, umat waktu itu belum bisa baca, tulis dan hitung. Kok Al-Quran turun ada hukum waris yang demikian sangat? Bayangkan kira-kira yang belum ngerti ilmu itu. Yang satu dapat 1/6, ini 1/3, ini 1/8. Coba. Jadi 100 juta dibagi 1/6, 1/3, 1/8 besok. 100 juta itu 1/8 juga coba besok. Angel itu kan. Itu Al-Quran turun, umat banyak yang masih buta huruf, bahkan menghitung saja tidak bisa. Sampai apa? Yang namanya bid'ah itu angka di atas 3. Angka di atas 3 antara 3 dan 9, antara 3 dan 9. Bid'ah sini di dalam surat Ar-Rum. Gula batiru dan Rum ini akan menang lagi beberapa tahun. Beberapa tahun menurut Al-Quran itu antara 3 dan 9. Itulah bahasa Arab seperti itu. Hadirin rahimahullah, maka Al-Quran adalah kitab yang kebenarannya telah benar menurut Al-Quran adalah benar secara mutlak. Oleh karena itu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan sama-sama. Bahkan kita meragukan satu ayat saja masuk hukumnya sudah batal keislaman. Satu ayat saja raguan. Jadi kadang-kadang ada ayat favorit, ada ayat yang tidak disenangi. Terutama mungkin untuk kaum wanita itu. Ini ada ayat poligami itu, waduh gilanya ya. Ada ayat yang demikian, pencuri itu harus dihukum dengan otot. Itu otodik sudah tak. Itulah keadilan menurut Allah. Kalau kita belum bisa melaksanakan, dikatakan belum. Tapi kalau wanita sudah nggak berlaku, ada. Jadi kalau itu sudah nggak berlaku, nggak benar, itu kufur. Kan hati-hati terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan kan yang Al-Quran ini hanya hadirin rahmatullah, masih ada waktu 2 menit.
yang di dalam panduan itu 3 menit. Ini masih ada 2 menit, mungkin ada yang tanya, bisa persilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, ini yang kita sudah pahami, adanya apa? Kita terapkan. Kalau kita sudah paham, kita terapkan. Kenapa? Kita ini semakin memahami Islam, dan Islam itu adalah kebenaran. Kenapa tidak diterapkan? Contohnya, tahun 70-an, 80-an, kita belum mengenal yang namanya ekonomi syariah. Tapi umat Islam semakin mengkaji Islam dan tahu akan kebenaran. Maka awal 2000-an, akhir 90-an ada bank syariah. Ada bank syariah. Kenapa? Karena ekonomi harus dituntun dengan syariah. Sehingga sekarang setiap bank punya divisi syariah. Sampai bank BCA pun ada divisi syariahnya. Bukan masalah binari, tapi masalah pasar. Karena pasar bukan benarnya syariat tidak, tapi karena pasar tak tampani air pasar. Hadirin Allah, itulah kebenaran yang semakin umat muslim itu semakin tahu kebenaran, pasti akan terapkan kebenaran. Oleh karena itu, yuridu nari tuhikum rombol ya Allahihim wallahu tuhikum walau karihal. Orang-orang kafir ingin memadamkan Islam, ingin memadamkan cahaya Islam, tapi Allah sendiri yang akan menyempurnakan din Islam tadi. Sehingga kalau lihat di Eropa, di Amerika, berbondong-bondong orang masuk Islam. Bahkan di tetangga kita di Filipina itu kalau masuk Islam disoan, ya bukan satu-satu. Dan salaman situ-situ, waduh, supaya itulah. Jadi Islam semakin dimengerti, kemudian dipahami, dan itulah Islam yang kebenarannya mutlak. Demikian hadirin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.